Dalam beberapa film, kita sering menemukan tentang kisah romansa antara si penculik dengan korbannya, atau korban penculikan yang tiba-tiba merasa simpati lalu jatuh cinta dengan orang yang menjahatinya. Fenomena ini disebut dengan Stockholm Syndrome. Sindrom ini juga disebut dengan capture bonding, di mana korban penculikan biasanya terisolasi dari dunia luar dan hanya menghabiskan waktu dengan penculiknya. Kondisi tersebut berdampak kepada psikolog korban dan membuatnya mentoleransi hal-hal buruk yang dilakukan sang penculik kepadanya. Tetapi sang korban justru memiliki perasaan simpati terhadap sang penculik. Stockholm Syndrome bisa dibilang merupakan fenomena psikologi yang jarang. FBI mencatat dari banyaknya kasus penculikan, hanya 8% saja yang mengindikasi gejala Stockholm Syndrome. Banyak juga ahli psikologi yang menganggap fenomena sindrom ini sebagai satu bentuk kesalahan dari upaya survival para korban penculikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan juga klik tombol notifikasinya agar kami terus semangat membuat video-video bermanfaat lainnya. Istilah Stockholm Syndrome bermula dari kejadian perampokan sebuah bank di Norrmalmstorg, Stockholm, Swedia. Perampokan menyandra pegawai bank selama 6 hari. Uniknya setelah korban dibebaskan, mereka tidak menuntut balik si perampok, tetapi justru malah membela para perampok. Seorang Sandra bahkan jatuh cinta dengan perampok hingga membatalkan pertunangannya dengan kekasihnya saat itu. Awalnya korban membenci perampok tersebut dan menyadari akan keancaman mereka. Namun, persepsi mereka berubah dari hari ke hari. Apa yang menyebabkan hal ini? Karena selama proses penyanderaan, terjalin ketertarikan emosi atau bonding antara korban dan pelaku. Di fase awal, korban merasakan stres berat akibat isolasi tersebut. Namun ketika mereka merasa tidak bisa keluar dari keadaan ini dan pasrah, mereka menjadi terbiasa lalu menerima itu sebagai kenyataan hidup. Selama penyanderaan, pelaku mengisolasi korban dari komunikasi di luar. Satu-satunya komunikasi korban adalah dengan pelaku, sehingga perampok tersebut dianggap satu-satunya teman berkomunikasi. Korban mulai terjatuh pada persepsi bahwa perampok adalah satu-satunya pihak yang mengerti kondisi dan perasaan mereka. Image perampok di benak korban sudah berubah dari penganiaya menjadi yang paling mengerti kondisi korban. Dalam jurnal yang ditulis oleh Elizabeth L. Sampson dan Nicola Tufton berjudul Stockholm Syndrome, Psychiatric Diagnosis or Urban Myth, terdapat beberapa hal yang bisa diidentifikasi dari para penderita Stockholm Syndrome. Di antaranya, pertama, berkembangnya perasaan positif terhadap penculik, penyandera, atau pelaku kekerasan. Kedua, berkembangnya perasaan negatif terhadap keluarga, kerabat, pihak keamanan, atau masyarakat yang berusaha untuk membebaskan atau menyelamatkan korban dari pelaku. Tiga, memperlihatkan dukungan dan persetujuan terhadap kata-kata, tindakan, dan nilai-nilai yang diutarakan oleh sang penculik, penyandera, atau pelaku kekerasan. Keempat, ada perasaan positif yang muncul atau disampaikan oleh pelaku terhadap korban. Kelima, korban secara sukarela membantu pelaku bahkan untuk melakukan tindak kejahatan. Keenam, tidak mau berpartisipasi maupun terlibat dalam usaha pembebasan atau penyelamatan korban dari pelaku. Dalam keadaan yang bersifat traumatis seperti penculikan, korban tentu akan mengalami tindakan kekerasan baik fisik, seksual, ataupun verbal yang akan membuatnya sulit untuk berpikir dengan jernih. Di satu sisi, menurut sang penculik, kabur bukanlah suatu pilihan bagi korbannya karena ia pasti akan mati bila melakukannya. Penculik juga mengancam akan membunuh keluarganya bila ia berusaha untuk kabur. Jadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah dengan mematuhi penculiknya tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, kepatuhan mungkin bukanlah satu-satunya hal yang diinginkan oleh si penculik. Hal ini dikarenakan sang penculik juga merasa stres dan perubahan mood sang penculik ini tentunya akan membawa pengaruh buruk bagi korbannya.
Jadi, menemukan berbagai hal yang memicu kemarahan sang penculik juga merupakan salah satu cara untuk bertahan hidup. Dengan demikian, korban pun mulai mengetahui seperti apa sifat sang penculik. Suatu kebaikan kecil yang dilakukan oleh sang penculik termasuk dengan tindakan membunuh korbannya akan membuat sang penculik tampak seperti seorang pahlawan yang sangat baik bagi sang korban. Pada situasi traumatis dan mengancam nyawa, satu kebaikan kecil atau tidak adanya lagi tindakan kekerasan akan tampak seperti suatu tanda persahabatan dan korban pun biasanya akan sangat bergantung pada hal tersebut demi bertahan hidup. Sang penculik pun lama-kelamaan tidak lagi terlihat menakutkan, melainkan seperti sebuah alat untuk bertahan hidup dan melindungi diri dari bahaya. Sang korban pun akhirnya akan mengalami suatu delusi atau pemahaman palsu untuk mengurangi stres psikologis dan fisik yang ia alami, di mana ia benar-benar mengira bahwa sang penculik adalah temannya, bahwa ia tidak akan membunuhnya, dan bahkan mereka dapat saling membantu untuk dapat keluar dari kekacauan yang telah terjadi. Jadi orang-orang lain yang berusaha untuk menyelamatkan korban justru dirasa bukanlah temannya. Sang korban merasa bahwa orang lain tersebut justru akan melukai sang penculik, sehingga mereka justru melindungi orang yang telah menculiknya tersebut. Dilansir dari Talk.co pada 4 Februari 1974, Patty Hearst, ahli waris dari seorang milioner Amerika Serikat, diculik dan disekap selama 2 bulan oleh sekelompok pemberontak Symbionese Liberation Army. Grup yang menculik Patty Hearst ini meminta sejumlah nominal dan persyaratan lain kepada keluarga Patty dan pemerintah, namun keluarga Hearst menolak untuk melakukan negosiasi. Tidak disangka pada 3 April 1974, sebuah rekaman dari SLA menampilkan satu sosok anggota militan wanita bernama Tania. Wanita tersebut ternyata adalah Patty Hearst yang memutuskan untuk bergabung dengan SLA dan mengganti namanya pasca mengetahui bahwa keluarganya menolak untuk bernegosiasi dengan kelompok pemberontak, dan ia justru memiliki ikatan emosional dengan leader dari SLA tersebut. Patty Hearst juga mengatakan dalam rekaman yang ditunjukkan kepada keluarga itu bahwa kini ia merasa bebas dan lebih kuat dibandingkan dulu ketika dirinya masih menjadi ahli waris dari seorang miliarder. Sementara kasus terkenal lainnya terjadi pada tahun 1998 di Vienna, Austria. Natasha Kampusch yang berusia 10 tahun diculik oleh seorang bernama Wolfgang Prokopiev selama 8 tahun dan disekap di sebuah kamar di ruang bawah tanah rumahnya. Selama 8 tahun penyekapan tersebut, Natasha mengalami berbagai perlakuan kekerasan. Prokopiev bahkan mengancam akan membunuhnya jika Natasha berusaha untuk kabur. Meski dalam suatu kesempatan, Prokopiev mengizinkan korbannya bermain di dapur rumah utama dan menyuruh Natasha untuk membersihkan rumah serta memasak makanan untuknya. Tetapi di tahun 2006, Wolfgang memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat ke arah kereta yang sedang melaju. Natasha yang kala itu berusia 18 tahun lantas menangis dan menyatakan simpati yang sebesar-besarnya kepada Prokopiev. Bahkan setelah diselamatkan oleh polisi, Natasha masih merasa kasihan dengan nasib yang diterima oleh penculiknya itu, di mana pada suatu interview ia mengatakan bahwa Wolfgang merupakan temannya selama 8 tahun ini. Haben Sie denn schon mal auf Vorarlberg besucht? Nein, noch nie. Heute ist mein erstes Mal. Sehr schön, sehr schön. Hatten Sie schon Zeit, etwas anzuschauen? Jika kalian sudah terjerat Stockholm Syndrome, kalian akan sulit untuk ditolong karena buat kalian orang lain tidak mengerti pasangan dan hanya bisa menghakimi. Biasanya sudah tersadar dalam kondisi yang cukup kritis, dan korban yang berhasil terselamatkan biasanya membawa efek trauma yang mendalam. Seperti pesimis terhadap cinta, krisis kepercayaan diri, takut jatuh cinta lagi, sulit mempercayai orang lain, dan begitu miris ketika melihat statistik bahwa korban dan sindrom ini mostly adalah wanita. You were out for breakfast and lunch. Made you dinner. I'll untie you once you stop acting like you don't belong here.